Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur dan bergembira karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita di atas Islam dan di atas iman, dan terlebih lagi kegembiraan kita memuncak ketika Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dari awal Ramadan sampai di detik-detik akhir bulan Ramadan ini untuk bisa terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sekarang alhamdulillah berada di waktu-waktu yang sangat spesial, berada di waktu-waktu yang penuh berkah dan penuh ampunan, yaitu waktu 10 akhir bulan Ramadan, yang di dalamnya nanti kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar, malam yang dijuluki sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dalam perjalanan kita di 10 akhir bulan Ramadan ini, pastinya kita melaksanakan apa yang dilaksanakan atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau masuk di 10 akhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir Ramadan, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam itu masuk di 10 malam terakhir atau 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau ahyal laila, maka beliau hidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Kemudian beliau aiqadha ahla, beliau membangunkan keluarga-keluarganya. Artinya beliau tidak hanya mencari manfaat dengan ibadah pada diri beliau sendiri, tapi beliau juga ajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malam-malam atau waktu-waktu yang sangat penting yang jangan sampai kita sebagai seorang muslim melewatkannya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW membangunkan keluarganya. Kemudian beliau wasyadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan sarungnya. Yaitu beliau SAW lebih memperkuat ibadah lagi di waktu-waktu seperti ini. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, supaya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bisa kita resapi lagi, kemudian bisa kita nikmati dan bisa kita pilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang bisa kita tinggalkan dahulu. Karena kita sadari bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak macamnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, termasuk ibadah juga adalah meninggalkan yang haram, yang makruh dan seterusnya. Maka supaya kita bisa lebih memaksimalkan lagi waktu-waktu seperti ini, kita akan bahas pada sore hari ini seputar tentang ibadah. Kita bahas mulai dari pengertiannya ibadah, kemudian syarat ibadah itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau kita udah ibadah, capek-capek ibadah, tapi malah ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga akan kita bahas ya, bagaimana cara kita bermuamalah atau bagaimana cara kita memilih, memprioritaskan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana kita pahami bersama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di muka bumi ini bukan tanpa alasan atau bukan tanpa tujuan.
Tapi Allah ciptakan kita untuk tunduk beribadah kepadanya. Maka apa itu ibadah? Apa itu definisi ibadah? Ibadah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu abada ya'budu ibadatan, yang maknanya adalah tunduk dan merendahkan diri. Ya, dari sisi bahasa ini cocok dengan atau sesuai dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk terhadap apa yang telah Allah perintahkan dan tunduk untuk menjauhi apa yang Allah larang, apa yang Allah larang kita untuk melakukannya, dan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagian yang paling terhormat di tubuh kita, yaitu kepala kita, dahi kita taruh di bagian yang rendah, yaitu setara dengan kaki kita di bawah, untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersujud kepadanya. Dan ibadah menurut pengertian dalam perspektif Islam atau dalam istilah agama Islam, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Ibadah itu adalah ismun jami'un, adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka apapun yang Allah cintai, ya, baik itu perintah yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya, ibadahnya wajib atau sunnah, ataupun yang Allah minta kita untuk meninggalkannya, maka itu termasuk adalah hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam istilah ibadah. Yang ibadah ini bisa berupa minal aqwali wal a'mali, bisa berupa perkataan-perkataan seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'mal, dan juga amal-amal ibadah seperti sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan sekarang, dan seterusnya. Al-zahirati wal batinati, baik ibadah itu ya, perkataan atau perbuatan itu adalah sesuatu yang nampak, terlihat, ya, kita ucapkan atau kita lakukan dengan gerakan kita, wal batinati, atau sesuatu yang kita simpan di dalam hati kita. Contohnya seperti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah yang kita simpan di dalam hati kita. Atau tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan ibadah yang kita simpan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh kepadanya. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan inilah aku diperintahkan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ibadah kepada Allah, sekarang kita akan bahas bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntutan syariat Islam atau ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang pertama supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer di hadapan manusia, bukan untuk dikatakan orang soleh, bukan untuk dikatakan orang yang dermawan atau orang yang kuat puasa sunnah atau yang lainnya. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini kita tujukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari pahala di sisi Allah, supaya Allah masukkan kita ke dalam surganya nanti. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan menjalankan agama dengan ikhlas taat kepadanya. Ya. Contoh seperti misalnya kita sholat tahajud di malam hari, maka kita sholat tahajud di malam hari itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita pamerkan kepada orang lain supaya dikira orang yang rajin ibadah. Karena dengan niat seperti ini berarti kita sudah memunculkan riya di dalam hati kita. Kemudian juga misalnya kita mau bersedekah,
Ya, bulan-bulan seperti ini biasanya orang banyak bersedekah. Maka sedekah yang kita keluarkan itu kita harapkan supaya harta kita bermanfaat nanti ketika kita sudah meninggal. Ya. Yaitu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk dianggap dermawan oleh orang lain ya, karena tidak niat ikhlas di sana. Dan Nabi Muhammad SAW juga telah memperingatkan kita masalah niat ikhlas ini. Beliau SAW katakan, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu pasti dilakukan dengan niat. Artinya amal-amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, atau apapun yang kita lakukan itu pasti ada niat yang kita inginkan di sana. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang akan dibalas atau setiap orang hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan saja. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima, syarat pertama yang harus kita lakukan adalah menata hati kita supaya kita ikhlas untuk beribadah kepadanya, mencari ridho dan pahala darinya. Syarat yang kedua, supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuai dengan tuntunan syariat atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, kita beribadah sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita tambah-tambah dan tidak kita kurangi. Karena ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan itu adalah ibadah yang tertolak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amal ibadah atau amal soleh, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contoh atau perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka ibadah itu akan tertolak. Jadi selain kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua yang harus kita penuhi supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Semisal yang tidak sesuai dengan apa yang beliau contohkan adalah orang yang ingin mendapatkan pahala tambahan pas dia lagi sholat subuh. Maka dia sholat subuh itu dengan kecintaan dia terhadap ibadah misalnya, maka dia ingin pahala tambahan, sholat subuhnya jadi 8 rakaat misalnya. Maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan ketika kita sholat subuh itu sholat subuhnya 2 rakaat. Ya kan? Sholat wajib, sholat subuh itu 2 rakaat. Tidak lebih dari itu dan juga tidak kurang dari itu. Sehingga walaupun niat dia ikhlas kepada Allah mencari pahala, terus dia bilang saya mau pahala tambahan, terus dia tambah tambah rakaat sholat subuhnya, maka ini tidak diterima, tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua syarat ini harus ada ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus ada, yaitu niatnya harus ikhlas dan kaifiatnya atau bagaimana dia melakukan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW contohkan. Kalau hanya terpenuhi salah satunya saja, misalnya dia hanya ikhlas saja seperti tadi kita contohkan, dia ikhlas kepada Allah, dia mau tambahan pahala, sholat subuhnya jadi 8 rakaat, sholat zuhur jadi 12 rakaat misalnya. Ya, sholat Jumat yang tadinya cuma dilakukan hari Jumat, terus dia lakukan lagi di hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Ya, maka walaupun niat dia ikhlas kepada Allah, tapi ibadahnya tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dia kaifiatnya atau bagaimana dia beribadah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, namun ibadah yang dia lakukan tidak ikhlas atau tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sholat subuh 2 rakaat sudah benar, tapi sholat subuhnya dia lakukan ya, supaya dikira orang soleh, supaya dianggap orang yang alim dan seterusnya. Maka yang seperti ini juga tidak diterima. Kalau mau diterima ibadahnya, maka dua-duanya harus ada. Yaitu harus ikhlas kepada Allah dan kita juga harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk istiqomah melakukannya. Baik itu ibadah wajib, terutama bahkan ibadah yang wajib, karena ibadah wajib ini kita tidak diberi pilihan untuk meninggalkannya, dan juga ibadah yang sunnah.
Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, ya kita usahakan kita bisa konsisten terus untuk melakukannya. Ya, sedikit demi sedikit tidak mengapa, yang penting kita terus melakukannya. Karena ibadah yang sedikit tapi konsisten itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah." Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, yaitu adalah ibadah yang konsisten terus ada, terus dilakukan, wa in qalla, walaupun ibadah itu dilakukan sedikit. Ya. Jadi misalnya kita mulai ya, setelah kita melakukan ibadah yang wajib, ya, kita mulai untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya setelah kita puasa bulan Ramadan ini merasa nyaman dengan puasa, terus kita mau puasa sunnah. Kalau kita belum terbiasa, ya, maka kita mulai dari yang sedikit dulu. Misalnya puasa 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid, ya kan? Atau mulai dulu dari puasa Senin Kamis. Ini yang mulai dulu dari puasa yang sedikit-sedikit, kemudian nanti bisa dikembangkan lagi kalau misalnya sudah konsisten atau istiqomah. Atau misalnya kita senang dengan sholat tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan dan kita tidak mau kehilangan sholat seperti itu. Maka di luar bulan Ramadan kita bisa menambahkan ibadah kita, mulai dari kita tambahkan sholat rawatib di setiap selesai sholat wajib, yaitu sholat subuh, sebelum sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur sebelumnya ada 2 rakaat, setelahnya juga 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib setelahnya 2 rakaat, sholat isya juga setelahnya 2 rakaat. Kita mulai dari yang kecil seperti itu dulu. Kemudian nanti kita bisa tambahkan lagi dengan sholat duha sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita berangkat kuliah, kita bisa tambahkan dengan sholat duha. Karena sholat duha bisa dilakukan semenjak matahari terbit, jadi nggak mesti nunggu jam 8 atau yang seterusnya. Nanti bisa juga kita tambahkan lagi dengan ibadah-ibadah sunnah lain seperti tahajud dan seterusnya. Ya, jadi dimulai dari yang sedikit. Dan itu adalah salah satu cara agar kita bisa menjaga ibadah kita supaya istiqomah. Yaitu mulai dari amalan yang wajib, lalu tambahkan sedikit demi sedikit amalan yang sunnah. Dan juga kita bisa, supaya kita bisa istiqomah dan konsisten dalam ibadah, bisa juga kita tambahkan target kecil yang realistis. Misalnya kita mau baca Al-Quran, maka kita coba untuk baca Quran misalnya 1 halaman 1 hari. Ya, terus kita lakukan konsisten seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita baca Quran, usahakan 1 juz bisa 1 hari. Tapi kalau nggak bisa maka dikurangi. Maka kalau baru pertama mencoba, ya coba dari yang sedikit dulu aja, supaya hati kita merasa nyaman dulu sama ibadah tersebut. Jangan langsung kita melompat pada ibadah yang banyak. Karena misalnya kita melompat pada ibadah yang banyak, sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu hati kita bisa jadi merasa bosan dengan ibadah itu. Ya, jadi kita mulai yang sedikit dulu. Dan cara yang lainnya supaya kita bisa konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena almaru ala dini khalilihi, yaitu seorang itu sesuai dengan agama kawannya, sesuai dengan agama temannya. Bagaimana temannya, ya begitu juga dia. Maka kalau kita mau mulai untuk istiqomah dalam ibadah, ya kita harus mendekat orang-orang yang suka ibadah juga, supaya kita termotivasi dalam ibadah. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, ibadah yang kita lakukan utamanya adalah yang wajib. Karena ibadah wajib ini adalah ibadah yang kita tidak diberi pilihan untuk melakukan atau meninggalkannya. Kita harus melakukannya, tidak boleh kita tinggalkan. Karena kalau misal kita lalai dari ibadah yang wajib, kita bukan hanya kehilangan pahala. Kalau misalnya ibadah sunnah nggak kita lakukan, misalnya kita nggak sholat taraweh, atau kita tidak puasa sunnah, tidak melakukan sholat rawatib, ya kita kehilangan pahala, ruginya kehilangan pahala. Kita tetap rugi di situ karena kehilangan pahala tambahan. Namun kalau ibadah wajib kita tinggalkan, kita bukan hanya kehilangan pahala, namun kita juga bisa mendapat ancaman serius di dalam agama Islam ini. Jadi ibadah yang wajib itu adalah ibadah yang harus selalu kita lakukan dan kita dahulukan. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat tapi sholat dia lalai terhadap sholatnya. Itu orang-orang yang suka menunda sholatnya sampai keluar dari waktu sholat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan sholat zuhur tapi dilakukan di waktu asar tanpa adanya uzur atau alasan yang jelas. Karena kalau misalnya ada uzur, ya itu beda cerita. Nanti kita bisa ganti sholatnya. Misalnya kita ketiduran atau ada uzur lainnya, safar misalnya dan seterusnya, maka kita bisa ganti dengan di waktu yang lain. Tapi kalau kita malas-malasan, ada orang yang malas-malasan,
kemudian nggak mau sholat zuhur dilakukan di luar, masuk dalam keumuman ayat ini. Celaka bagi orang yang sholat, yaitu orang yang menunda waktu sholatnya sampai keluar dari waktunya. Ya, dia adalah contoh kelalaian dalam ibadah sebagaimana kita sebutkan tadi adalah melalaikan sholat, dan ini bisa berdampak hati menjadi keras bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunda kewajiban zakat bagi yang sudah mampu melakukan zakat, kemudian bagi yang sudah mampu melakukan haji, ini juga tidak boleh ditunda-tunda. Wajib untuk segera ditunaikan. Dan termasuk juga meninggalkan atau melalaikan sesuatu yang wajib adalah mengabaikan tanggung jawab dalam pekerjaan. Kita sudah punya akad, kita sudah punya perjanjian untuk bekerja ya, dari jam 8 sampai jam 4. Ya, maka kita harus tunaikan amanah itu karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban di akhirat nanti tentang apa yang kita janjikan. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib sebagaimana dikatakan para ulama itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ibadah wajib didefinisikan adalah ibadah yang ma yusabu fa'iluhu. Orang yang melakukannya, ya, orang yang melakukan ibadah tersebut itu yusab, dia diberi pahala, diberi balasan pahala atas ibadah yang dia lakukan. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan bagi yang meninggalkannya maka dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang wajib. Yang tadi kita sampaikan kita tidak diberi pilihan, kita harus melakukannya. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, berbakti pada kedua orang tua, kemudian berbakti pada suami bagi yang ibu-ibu, terus memberikan nafkah yang halal bagi para suami, mengajari anaknya terhadap ilmu agama dan seterusnya. Tentang perintah yang wajib ini Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, maka janganlah kalian sia-siakan, artinya jangan kalian tinggalkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram, fala ta'taduha, janganlah kalian langgar batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tanhikuha, dan Allah juga setelah mengharamkan beberapa perkara, janganlah kalian langgar keharaman tersebut. Wa sakata an asya'a, dan Allah biarkan beberapa perkara itu tidak dibahas. Artinya Allah diamkan, wa sakata an asya'a, Allah diamkan beberapa perkara, tidak dibahas secara rinci, tidak dibahas secara detail. Itu termasuk rahmatan lakum. Apa yang Allah diamkan ini tidak dibahas hukumnya secara rinci, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kalian, ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa membahasnya. Fala tabahatsu anha, maka janganlah kalian menanyakan tentangnya. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban bagi kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, seperti tadi ibadah sholat wajib, kemudian puasa wajib dan seterusnya. Karena menyepelekan ibadah yang wajib, meninggalkannya itu bisa mengantarkan kepada dosa. Kemudian ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Misal dalam masalah harta, seorang harus membayar zakat sesuai ketentuannya. Ya, tidak boleh dikurangi dari ketentuan zakat. Misal nanti ada yang bayar zakat mal, maka disesuaikan dengan ketentuan zakat mal seberapa. Zakat fitrah juga sama, disesuaikan dengan ketentuan zakat fitrah seberapa. Jangan dikurangi. Karena kalau dikurangi maka tidak mendapatkan ibadah yang harus dilakukan. Kemudian dalam pergaulan juga sudah ada batasan-batasannya, mana yang halal dan mana yang haram, itu juga harus dipatuhi. Kita hanya boleh bergaul dengan sama jenis kita. Untuk yang lawan jenis maka ada batasan-batasan yang harus kita tetapkan di sana, tidak boleh kita langgar. Juga tadi juga Allah disebutkan dalam hadis ada keharaman, maka apa yang Allah haramkan itu harus dijauhi, dan kita sebagai seorang muslim itu meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti adalah sesuatu yang baik. Entah kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya. Apa yang Allah perintahkan itu pasti sesuatu yang baik. Kemudian apa yang Allah haramkan kepada kita itu juga pasti adalah sesuatu yang buruk. Entah kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmah di balik keharamannya. Intinya ketika Allah sudah perintahkan kita pada suatu perintah, ya berarti itu adalah perkara yang harus kita lakukan. Dan itu pasti baik bagi kita. Ketika Allah tetapkan sesuatu itu haram untuk kita jauhi, maka kita harus jauhi dan kita meyakini bahwa ini adalah perkara yang buruk bagi kita.
Dan meninggalkan larangan, meninggalkan apa yang Allah haramkan atas kita, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak terbatas melakukan sesuatu saja, tapi meninggalkan sesuatu itu juga ibadah. Ya, jadi ibadah itu tidak terbatas kita melakukan sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, menunaikan zakat dan seterusnya. Enggak. Tapi meninggalkan yang haram, kita menjauhi zina, menjauhi khamar, kemudian menjauhi riba dan keharaman-keharaman lainnya, itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak hanya melakukan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu itu juga ibadah. Termasuk apa yang kita lakukan pada sore hari ini, duduk di majelis ilmu seperti ini bisa bernilai ibadah meninggalkan zina kalau kita niatkan dalam hati saya duduk di sini untuk menghindarkan diri saya dari dosa zina misalnya, atau dari dosa mabuk-mabukan, atau dari menyia-nyiakan waktu dan seterusnya. Itu bisa kita dapatkan pahala di sana. Intinya meninggalkan suatu apa yang Allah haramkan itu juga termasuk ibadah. Kemudian hal-hal yang dijelaskan oleh Allah adalah bentuk kasih sayang Allah, atau hal-hal yang Allah diamkan, tidak Allah jelaskan secara detail, itu termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan karena Allah lupa untuk menjelaskannya. Karena ada beberapa hal yang tidak spesifik disebutkan dalam syariat, hukumnya seperti apa, kemudian batasannya seperti apa, itu tidak disebutkan secara spesifik dalam syariat kita. Seperti misalnya dalam syariat Islam itu tidak dibatasi jumlah makan harus seberapa, minum harus berapa liter, kemudian kendaraan yang boleh digunakan seperti apa. Ya ini semuanya nggak dibatasi di dalam di dalam agama kita. Selama itu selama tidak melanggar prinsip halal dan haram, artinya jumlah makan kita itu tidak memudaratkan kita, minum kita juga demikian, kendaraan kita juga demikian, maka itu adalah hal yang boleh untuk kita lakukan. Sehingga beberapa hal yang tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kasih sayang Allah kepada kita, ya, termasuk kasih sayang Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Karena kalau misalnya semuanya dibatasi dengan batasan yang jelas, bisa jadi kita akan kesulitan. Kemudian kita harus selalu mendahulukan ibadah yang wajib. Karena ibadah yang wajib itu adalah ibadah yang pahalanya paling besar dan pahalanya atau ibadah yang pahalanya paling besar dan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah yang aku wajibkan. Maka ibadah wajib ini merupakan bentuk ketaatan kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah wajib ini adalah ibadah yang pahalanya lebih besar, yang paling besar, bahkan mengalahkan pahala ibadah sunnah apapun. Ya. Dan mendahulukan ibadah wajib itu lebih utama daripada memperbanyak ibadah yang sunnah. Jadi kita harus selalu memprioritaskan ibadah yang wajib. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang wajib, ya. Tapi jangan sampai kita melakukan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya, tapi ibadah wajib tidak kita lakukan dan tidak kita perhatikan. Di antara beberapa ibadah wajib yang mungkin sering kita lupakan atau sering ditinggalkan, itu yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala menaruh bakti kepada kedua orang tua itu setelah perintah untuk mengesahkannya. Setelah perintah terbesar, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu untuk menyembah hanya kepadanya saja. Wabil walidaini ihsana, dan perintah kedua adalah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah yang harus kita prioritaskan daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Misal di masa-masa seperti ini kita berusaha untuk beritikaf di masjid. Kita berusaha itikaf di masjid, kemudian berdiam diri di masjid melakukan berbagai macam ibadah. Ketika orang tua kita memanggil kita untuk pulang, untuk membuatkan mereka makanan sahur misalnya, atau untuk mengantarkan mereka ke suatu tempat yang mereka inginkan, minta tolong ini dan itu, maka kita harus segera memenuhi panggilan orang tua kita tersebut. Jangan sampai kita dahulukan ibadah sunnah, seperti itikaf, baca Quran dan seterusnya, tapi ibadah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini kita lalaikan atau kita tinggalkan. Masuk juga dalam pembahasan ini adalah baktinya seorang istri kepada suaminya, taatnya seorang istri kepada suaminya. Ketika
eh, ketika dia sedang baca Quran misalnya, sholat sunnah atau itikaf di masjid dan seterusnya, kalau suami yang minta dia untuk mendatanginya, untuk melayani dia dan seterusnya, maka sebagai seorang istri harus segera mendatangi suaminya karena ini adalah ibadah yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian menunaikan amanah dan hutang. Ini juga merupakan ibadah yang wajib yang harus kita ingat. Ya, karena hutang ini seringkali menjadi sebab hubungan antara dua orang atau lebih itu rusak, ya, karena mungkin di antara mereka ada yang tidak bertanggung jawab. Maka menunaikan amanah dan menunaikan hutang, membayar hutang, ini adalah perkara yang wajib untuk kita lakukan. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah atau memenuhi amanah kepada siapa yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Ya, misal kita pinjam uang sama orang 100.000 dibayar dalam waktu 3 hari, ya maka kita harus bayar dalam waktu 3 hari dengan jumlah yang sama 100.000. Kalau misalnya kita lagi nggak bisa bayar di waktu yang sudah kita tentukan, ya maka kita minta izin sama orang, jangan lari dari hutang tersebut. Minta izin, minta untuk diperpanjang, ya, sampai batas waktu yang mungkin kita bisa melakukannya. Mungkin minta izin diperpanjang 5 hari atau minta izin diperpanjang sampai 1 minggu dan seterusnya. Intinya jangan lari. Dan kita bayarnya juga harus sama 100.000. Kalau kita pinjam 100.000 tapi bayarnya cuma 80.000, ya ini tidak menunaikan hak atau menunaikan amanah dengan baik. Ya, sehingga ini merupakan kewajiban yang mungkin diantara kita masih sering melupakannya. Itu kita harus membayar hutang tepat sebagaimana janji kita dan sebagaimana jumlah yang kita pinjamkan. Dan ada lagi hal lainnya yang mungkin sering kita lupakan adalah memenuhi akad atau kontrak dalam pekerjaan. Ini sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, kalau misalnya kita sudah berjanji atau sudah memiliki perjanjian dengan atasan kita, kita masuk jam 8 kemudian pulang jam 4, ya maka kita masuk jam 8 pulang jam 4. Jangan gara-gara kita melakukan ibadah sunnah, kita jadikan alasan kita datang terlambat. Kita jadi datang jam 9 misalnya, gara-gara tadi malam sholat tahajud 21 rakaat, misalnya seperti itu. Maka ini nggak boleh jadi alasan, karena sholat tahajud ini hukumnya sunnah, dan berangkat kerja tepat waktu itu adalah ibadah yang wajib, adalah perkara yang wajib. Menunaikan janji dan menunaikan amanah. Oleh karena itu, ya, ketika kita punya janji seperti itu, ya kita laksanakan demikian. Jangan sampai malah di tempat kerja nanti kita jadi kurang fit, tidak maksimal, malah jadi ngantuk, sehingga pekerjaan kita rusak atau pekerjaan kita jadi kurang baik. Nah, karena kita mengutamakan ibadah sunnah misalnya. Ini termasuk hal yang wajib untuk kita lakukan, yaitu memenuhi sebagaimana perjanjian yang telah kita janjikan sebelumnya. Di surah Al-Maidah ayat 1 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ufu bil uqud. Penuhilah janji-janji atau penuhilah akad-akad. Artinya kita diminta atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perjanjian dan berbagai macam akad yang telah kita lakukan. Dan ketika kita membahas masalah ibadah wajib, itu harus didahulukan daripada ibadah sunnah. Bukan berarti kita meremehkan ibadah sunnah. Pembahasan ini berlaku ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang kalau kita lakukan yang satu, kita tinggalkan yang satunya. Misal, kalau kita lakukan ibadah sunnah, maka kita konsekuensinya nanti ibadah wajib kita tinggalkan. Atau yang wajib kita lakukan, ibadah sunnahnya jadi tidak bisa kita lakukan. Maka dalam kondisi pilihan seperti ini, kita harus mendahulukan ibadah yang wajib. Harus selalu seperti itu. Namun ketika kita bisa melakukan dua-duanya, ya maka kita harus melakukan dua-duanya. Walaupun itu ibadah sunnah, tapi kita harus berusaha untuk bisa melakukan ibadah sunnah tersebut. Karena termasuk hal yang tercela, bahkan makruh dalam agama kita adalah meninggalkan apa yang telah disunnahkan. Oke. Jadi ibadah sunnah, ya, walaupun kita tetap harus memprioritaskan yang wajib, tapi ibadah sunnah itu juga adalah ibadah yang tidak boleh kita remehkan. Karena ibadah sunnah ini adalah ibadah yang bisa mengantarkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya ibadah sunnah bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ibadah sunnah itu mendatangkan kecintaan kepada Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan ini tidak boleh kita remehkan.
Dan beberapa keutamaan lainnya ibadah sunnah itu adalah yang selanjutnya menambal kekurangan dari ibadah wajib kita. Karena tidak bisa kita pungkiri pasti di antara ibadah-ibadah wajib kita itu ada kekurangannya. Ya, entah kita sadari maupun tidak kita sadari. Maka bagaimana cara kita menambal ibadah wajib yang sudah kurang sebelumnya, yang sudah lewat, itu adalah dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunnah. Maka sholat-sholat wajib itu bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Artinya di akhirat nanti, ya ketika sholat wajib kita ada yang kurang, sholat sunnah kita akan menambalnya dan memperbaikinya. Begitu juga dengan puasa. Puasa-puasa wajib yang mungkin dulu pernah tidak kita lakukan, itu di akhirat nanti bisa kita tambal dengan puasa-puasa sunnah kita. Zakat juga demikian, bisa kita tambah dengan sedekah-sedekah kita. Sehingga ibadah sunnah itu selain mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, juga membuat kita bisa menambal ibadah-ibadah wajib kita. Dan ibadah sunnah, orang yang konsisten melakukan ibadah sunnah, dia adalah orang yang lebih mudah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah sunnah yang bisa kita lakukan seperti sholat sunnah rawatib di setiap sholat wajibnya, kemudian puasa sunnah, sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu berarti yang selain zakat yang wajib, dan juga zikir atau doa-doa rutin yang bisa kita rutinkan atau bisa terus kita lakukan. Misalnya zikir pagi petang, kemudian membaca ayat kursi sebelum tidur, ya, berdoa ketika masuk rumah agar terhindar dari gangguan setan, dan doa-doa lainnya yang bisa kita baca ketika kita bisa membacanya. Maka inilah perkara tentang ibadah, beberapa sedikit perkara tentang ibadah yang bisa kita sampaikan, yaitu mulai dari definisinya tadi adalah segala sesuatu yang kita lakukan merupakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan kita harus selalu mendahulukan ibadah yang wajib daripada ibadah sunnah. Jangan sampai kita banyak melakukan ibadah sunnah tapi ibadah wajib kita tinggalkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Juga kami mohon maaf kalau selama pembahasan tadi ada yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.